cepat-cepat nih di tahun ini dieksekusi, sharing hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. That's very nice of them. Daripada spread hate, mending sharing hal-hal yang positif, ya kan? Nah, mulai dari video ini nih aku pengen sharing ke kalian my webtoon recommendations. 3 komik di webtoon yang patut banget kalian baca. Kenapa sih cuma 3 gitu? Nah, nantinya tuh aku niatnya tuh pengen buat video atau part-part selanjutnya khusus untuk rekomendasi webtoon ini gitu. Soalnya kan webtoon banyak gitu. Nah, aku tuh gak mau langsung ngedubrekin satu judul di sini doang gitu. Aku nggak mau, nanti tuh pengen aku tuh ya bertahap gitu, ada part-part selanjutnya. Oke, let's talk about webtoon gitu. Kalau kalian yang nonton video ini, pasti kalian itu terbagi di 2 golongan. Yang pertama, orang yang memang udah menggunakan webtoon, udah baca webtoon, dan yang kedua, have zero idea about what is webtoon, kayak gitu kan. Sebelum aku rekomendasiin, aku tuh pengen ngejelasin sedikit tentang webtoon itu apa, fitur-fiturnya, kenapa aku suka webtoon, kayak gitu. Nah, webtoon itu adalah platform atau sebuah aplikasi untuk kita ngebaca komik secara online gitu. Walaupun kita nggak punya aplikasinya, kita masih tetap bisa baca webtoon di official website mereka. But if I'm not mistaken, kalau misalnya kalian nggak punya account, kayaknya kalian masih bisa deh baca webtoon gitu. Tapi better you have one. Menurutku komik-komik yang ada di webtoon itu kualitasnya oke banget, mulai dari ceritanya dan juga mulai dari gambarnya itu dua-duanya tuh benar-benar apa ya, mereka tuh berkualitas banget gitu. Buat dari sisi ceritanya, mostly komik yang aku baca di webtoon itu ceritanya tuh nggak mainstream. Terus webtoon itu tuh menyediakan berbagai macam genre untuk dibaca. Ada romance, ada komedi, ada slice of life, ada drama, ada horror, ada thriller. Terus masih banyak lagi deh gitu. Ya pokoknya variasi banget tuh yang ada di webtoon itu, kita bisa baca semua gitu. Nah jadi emang ya webtoon tuh ya bagus deh gitu, bagus-bagus banget gitu. Dan nggak asing lagi dong dengan beberapa drama Korea yang diangkat tuh dari webtoon gitu. Nggak usah bicara yang sekarang dah ya, yang lagi tim Sojun, tim Suho. Itu nanti ada partnya sendiri di video ini. Kita ngebahas True Beauty, The Secret of Angel. Nggak usah yang itu, kita lihat yang lain gitu. Misalnya apa? Extraordinary You, Itaewon Class yang main Park Seo-joon loh. Itu dari webtoon ya kan, itu dari cerita webtoon gitu. Terus masih banyak lagi gitu, kayak My ID is Gangnam Beauty dan lain-lain gitu, masih banyak banget. Nah tapi bukan juga jadi takaran kalau misalnya komik yang dijadiin drama itu nggak bagus, enggak. Sekarang masuk ke 3 webtoon yang aku rekomendasiin banget untuk kalian baca gitu. Ini dari 3 ke 1 kali ya. Oke, jadi ini yang pertama tapi nomor 3 gitu. Oke, yang pertama ada judulnya Young Mom. Jadi tokoh utamanya ini namanya Lani. Lani ini punya anak namanya Pelangi gitu. Nah tapi Pelangi ini lahir karena kesalahan yang dibuat oleh ibu dan ayahnya sebelum mereka menikah. You know what I mean? Kita tidak perlu memperjelasnya lagi di video ini gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, dan juga Lani ini tuh sebenarnya baru lulus SMA, baru mau masuk kuliah, tapi dia berjuang untuk melahirkan si Pelangi ini gitu. Kenapa aku ngerekomendasiin banget ke kalian webtoon ini untuk kalian baca? Karena menurut aku life lessons yang bisa kita dapet di komik ini itu banyak banget, sebanyak itu gitu. Mulai dari sisi kita sebagai anak atau nantinya kita sebagai orang tua gitu. Terus yang ketiga juga kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi atau pelajar gitu kan. Dan juga bagaimana caranya kita bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat gitu. Dan juga yang dramanya di sini adalah si papanya si Pelangi ini, pacarnya si Lani, namanya Awan. Itu dia tiba-tiba kayak lupa aja gitu punya tanggung jawab atas si Pelangi dan si Lani ini. Pakai bilang segala tertekan ada si Pelangi dan si Lani ini gitu kan. Dan juga jujur deh, aku di beberapa episode itu menangis bombay. Judul aja Mom gitu ya, Mom. Jadi peran seorang ibu untuk anaknya gitu. Di sini tuh ada 3 sosok ibu di komik ini. Ada ibunya si Lani sendiri, ada ibunya Awan, dan si Lani sendiri sebagai ibunya Pelangi gitu. Jadi menurut aku Lani ini tuh gimana ya, dia di komik ini tuh menekankan banget kalau iya oke, gue salah gitu, tapi anak gue ini gak salah ada di dunia ini gitu. Jadi itu sih yang
deep banget dari komik ini ceritanya gitu. Nah, yang kedua ada twinning. Aduh, tolong tidak usah dipertanyakan lagi kenapa kalian harus membaca twinning ini. Oke, mulai dari tokoh utama Carol dan juga Nathan. Carol ini adalah anak cewek gitu ya, anak cewek orang Indonesia. Dia pergi ke Amerika, dia kuliah di Amerika, jurusan desain atau di kafe ya, yang gambar-gambar gitu. Pokoknya antara dua itulah gitu. Dia kuliah di sana. Terus Carol itu kuliah di sana dan nantinya dia akan bertemu si cowok ini yang bernama Nathaniel Aldrich atau Aldrich ya. Aldrich lah, kita Aldrich aja ya. Nathaniel Aldrich yang nantinya akan jadi pacarnya si Carol ini gitu. Nah, nggak cuma sampai di si Carol dan Nathan ini pacaran, nggak sampai di situ. Nantinya di komik ini tuh fokusnya bagaimana Carol itu menghadapi Nathan pacarnya ini dengan latar belakang yang super duper mega hyper complicated karena yang pertama masalah keluarga Nathan yang tidak harmonis, terus yang kedua juga dia pendiam banget, dia itu menutup diri, dia introvert, dia dingin, dia jarang berbicara sama teman-temannya gitu kan. Yang paling sedih itu di komik ini itu Nathannya itu sakit, dia itu punya gangguan dengan dirinya. Nah itu tuh yang harus Carol hadapi gitu. Tapi di sisi lain si Nathan ini tuh nggak pernah secinta itu sama orang kayak dia cinta sama si Carol ini gitu. Itu dramanya di situ gitu. Nah, dan di komik ini juga nggak cuman fokus ke cinta-cintaannya si Nathan sama si Carol ini, tapi juga gimana Carol yang menghadapi Nathan di tengah dia cope with kuliahnya, permasalahan kuliahnya gitu. Gimana dia harus menyelesaikan project dia, gimana dia harus fokus untuk ujian dan lain-lain kayak gitu. Ini relatable banget komiknya menurut aku. Ini sangat-sangat amat relatable. Kalau yang bisa aku bilang banget dari komik ini adalah sisi sabarnya Carol itu gila banget. Nih ya untuk kita nih ya yang punya tingkat kesabaran yang sangat minim, tolong kita belajar dari si Carol ini. Kalau aku disuruh membuat satu kalimat untuk komik Twinning ini, aku bakal bilang Twinning adalah komik yang mengajarkan kita untuk bersabar. Oh ya, tambahan. Twinning di komik ini banyak banget ngegunain background. Jadi di banyak banget episode yang menggunakan background. Jadi kayak misalnya pas Nathannya konser piano itu ada suara musik, ada suara pianonya asli. Jadi kita bisa mengaudio visualisasikan si cerita ini. Itu mantep banget. Nah yang terakhir, kalian pasti tahu banget aku mau ngomongin komik apa. Ya benar, langsung gitu ya. Ya benar, aku pengen banget rekomendasiin kalian untuk baca The Secret of Angel atau kalau di dramanya sih judulnya True Beauty gitu ya. Ya kalian udah tahu lah ya ini komik tentang apa, tapi ya udah aku jelas secara singkat deh. Jadi si cewek ini, Jukyung ini hidupnya berubah karena dia bertemu make up dan dia bertemu oleh dua pangeran tampan, si Suho dan si Sojun ini. Ya udah pokoknya itu. Gak boleh banyak-banyak, mending kalian nonton dramanya dan juga baca webtoonnya. Nah ini makanya aku rekomendasiin kalian banget untuk baca webtoonnya. Kalaupun emang kalian udah nonton dramanya gitu, aku tetap rekomendasiin kalian untuk baca webtoonnya karena ada beberapa part, ada beberapa alur cerita yang mungkin sedikit dirubah atau ada yang gak dimasukin atau ada yang ditambahin gitu. Jadi kalau mau tahu nih originalnya kayak gimana, kalian harus baca banget webtoonnya, dan itu webtoonnya itu super seru banget. Bahkan aku dari pertama kali baca itu di tahun 2018. TSO tuh emang udah bagus banget. Gak usah ceritanya udah terbukti dari ceritanya yang diangkat jadi serial drama Korea. Dan kalau kita ngomongin gambarnya, gimana ya nilai gambarnya itu? Ya kayak gini gitu, speechless kayak gini. Aku nggak bisa berkata-kata untuk gambarnya karena bahkan aku kalau misalnya lagi baca TSOA itu di webtoon tuh kayak ngebayangin tuh bener-bener bisa lompat itu tokoh-tokoh komik itu kayak bisa lompat gitu loh, kayak senyata itu, se 4D, 5D, 6D mungkin ya itu gambarnya. Aduh, sumpah itu bener-bener bagus banget. Nah, kalian tanya, emang di webtoonnya gimana? Ya udah baca sendiri gitu. Dan kalian tetapi hati kalian dari webtoon deh, mending kalian itu tim Suho atau tim Sojun. Nah udah sampai di akhir video. Udah deh, aku tuh emang kalau misalnya ngerekomendasiin kayak misalnya film atau drama Korea atau misalnya kayak webtoon kayak sekarang itu, aku semangat banget karena gimana ya, menurutku tuh bagus banget.
dan kalian tuh harus banget baca itu. Kalau misalnya kalian memang mau baca webtoon, dan emang kalau misalnya kalian udah baca webtoon tapi bingung mau baca apa lagi, coba deh baca itu.